seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah harap kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelas RA4 dengan NIM 8622510228, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Pak Robi Nur Tresna, SHMH CPM. Sebelumnya, ada yang tahu belum apa sih korupsi itu? Mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, Kejagung sita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan, atas pengembangan kasus ini, total keseluruhan uang yang disita yakni senilai 1,1 triliun rupiah. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik, seperti penyuapan dan gratifikasi, penyalahgunaan dana publik, nepotisme, dan kolusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional pencegahan korupsi. Apa yang dimaksud dengan materi tersebut? Berikut saya akan menjelaskan tentang materi tersebut dan memberikan sedikit contoh dari materi tersebut. Kerjasama internasional pencegahan korupsi adalah upaya bersama antar negara dan organisasi global untuk memerangi korupsi lintas batas melalui instrumen hukum seperti UNCES, pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan pemulihan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Karena korupsi modern semakin kompleks dan juga melibatkan perusahaan multinasional, mencakup pencegahan, investigasi, penuntutan, hingga pengembalian aset, melibatkan berbagai pihak seperti PBB, Bank Dunia, dan Transparansi Internasional. Tujuannya adalah 1. Mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif. 2. Menangkap dan mengadili pelaku korupsi lintas negara. 3. Mengembalikan aset negara hasil korupsi ke negara asal. 4. Memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas global. Kerjasama internasional terbagi menjadi 2. 1. Kerjasama bilateral. 2. Kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu manfaat kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, mempercepat penanganan kasus korupsi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum melalui pertukaran informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, mengambil aset negara yang dilarikan ke luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan internasional kepada Indonesia. Yang kelima, mendorong iklim investasi yang sehat karena sistem hukum yang lebih bersih. Selanjutnya, penyesuaian hukum nasional dengan standar anti korupsi internasional. Contoh konkretnya adalah kerjasama untuk mengejar dan memulangkan buronan korupsi yang melarikan diri ke Singapura. Selanjutnya akan dilakukan penelusuran dan juga pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri.
Bentuk kerjasamanya yaitu perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance atau bisa disebut juga dengan MLA. Selanjutnya yaitu kerjasama multilateral. Apa yang dimaksud dengan kerjasama multilateral? Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara sekaligus melalui organisasi nasional. Bentuk kerjasamanya yaitu konvensasi internasional, standar global anti korupsi, evaluasi, dan monitoring. Contoh konkretnya yaitu negara-negara bekerja sama mengembalikan aset hasil korupsi yang disimpan di lintas negara. Selanjutnya, penyesuaian hukum nasional dengan standar anti korupsi internasional. Berikut adalah contoh kasus. Inilah 3 kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang menjadi bukti betapa rakusnya para pengkhianat bangsa. Kasus pertama BLBI. Tahun 1998, di tengah krisis, pemerintah mengucurkan dana talangan untuk menyelamatkan bank. Yang terjadi justru sebaliknya. 138 triliun rupiah digasak, puluhan nama besar terseret, tapi banyak yang lolos dari jerat hukum. Kasus kedua Asabri, perusahaan negara yang seharusnya menjaga masa depan prajurit TNI dan Polri. Tapi 22 triliun raib lewat permainan saham kotor. Para jenderal dan pengusaha dijatuhi vonis berat, ada yang seumur hidup, tapi kerugian negara tidak pernah kembali. Kasus ketiga Jiwasraya, ribuan rakyat kecil mempercayakan tabungan hidupnya pada negara. Hasilnya 16 triliun lenyap. Para pelaku dihukum, bahkan ada yang seumur hidup, namun rakyat tetap kehilangan haknya. Inilah wajah gelap korupsi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.